Saya mau tanya, kalau kita melihat kemungkaran kita lawan apa kagak sudah? Kita lawan atau kagak? Betul? Berani? Betul? Entah ditangkap saudara. Ditangkap. Kira-kira kita ditangkap kan nih bakalan? Ditangkap loh. Saat ini saudara kita melihat kemungkaran yang luar biasa. Kemarin saya sidang pertama Habib Rizik, saya ngamuk-ngamuk sudah. Kenapa? Karena ada kezaliman di situ. Karena ada kemungkaran di situ. Mana yang namanya mungkar? Mempertontonkan ketidakadilan adalah kemungkaran saudara. Betul? Saya mau tanya, kalau kita melihat kemungkaran kita lawan apa kagak sudah? Kita lawan atau kagak? Betul? Berani? Betul? Entah ditangkap saudara. Ditangkap. Kira-kira kita ditangkap kan nih bakalan? Ditangkap loh. Kenapa ditangkap? Hari ini kita melakukan kerumunan. Habib Rizik ditangkap gara-gara apa? Kerumunan. Maka saya minta kemarin setiap Jumat, sholat Jumat di masjid, wahai aparat, wahai polisi, bubarin tuh masjid-masjid, tangkap yang melakukan kerumunan, karena itu adalah bentuk ketidakadilan saudara. Betul? Takbir. 260 kasus kerumunan, cuman Habib Rizik doang yang ditangkap saudara. Saya mau tanya, adil atau tidak? Rusak atau tidak? Pecat atau tidak? Lawan mereka siap? Siap lawan mereka? Betul? Takbir. Lawan saudara. Karena sholat kita adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Realisasikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan sholat kita untuk melawan kemungkaran saudara. Takbir. Percuma tuh saudara, saya bilang jaksa, saya bilang hakim neraka jahanam kalau anda tidak bebaskan Habib Rizik saudara. Betul? Percuma. Dan itu adalah kemungkaran. Dalam hal kemungkaran nggak boleh kita netral terhadap kemungkaran. Netral terhadap kemungkaran sama juga kita melakukan kemungkaran saudara. Betul? Nggak bisa kita di tengah-tengah, ada surga ada neraka, ada hak dan batil, kita di tengah-tengah nggak bisa. Mau surga surga, mau neraka neraka, mau hak hak, mau batil batil saudara. Takbir. Kapan lagi saudara kalau kita nggak berjuang saat ini saudara? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin kita, pejabat kita, penguasa kita, agar mereka tobat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Islam, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib. Kalau mereka tobat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, bela Islam, bela Al-Quran, maka demi Allah kita akan bela mereka, bela pemimpin kita sampai titik darah penghabisan saudara. Takbir. Akan tetapi demi Allah, kalau mereka terus zalim saudara, mereka bela penista agama, mereka kerjakan terus kriminalisasi ulama, mereka bela komunis saudara, mereka jual aset-aset negara ini kepada asing dan asing kafir. Demi Allah saudara, jihad kita bukan di medsos lagi saudara. Demi Allah saudara, jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi jihad kita turun ke jalan, ikuti komando ulama dan habaib yang istiqomah sampai titik darah penghabisan saudara. Takbir. 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 Shollu ala Muhammad. Siap bela ulama, siap bela Islam, siap bebaskan Habib Rizik, siap bebaskan Habib Bahar, siap bebaskan Habib Hanif, siapkan bebaskan ulama-ulama yang istiqomah. Takbir. Shollu ala Muhammad. Sebelum Ahok gue penjarain, gue pernah penjarain dulu sama Ahok. Kan gue yang pertama ngelaporin Ahok sudah. Jadi kita tegaskan, kita lawan penista agama bahwa bukan baru sekarang, udah 2012. Ketika itu ketua EP-nya Habib Selon, saya sekretaris EPI DKI Jakarta. Udah awal, karena kenapa rusak negara ini gara-gara Ahok saudara. Betul? Pangkalnya gara-gara orang kafir mimpin Jakarta. Saya mau tanya, setuju gak kita dipimpin sama orang kafir sudah? Setuju atau tidak? Takbir. Kita sudah berjuang. Apa yang kita khawatirkan terjadi, ternyata dia menjadi gubernur. Begitu menjadi gubernur saudara, apa yang dilakukan?
dia telah menistakan agama. Karena kebenaran saya saudara, itu ceramahnya Ahok 2 minggu sebelum Ahok ngomong di Pulau Pramuka, saya ngomong duluan. Saya di situ tablik haul Habib Ahmad bin Ali Alaidi. Ketika itu saya baru keluar penjara. Kenapa? Karena waktu itu Ahok sudah berkampanye dari tahun 2012, ayat-ayat konstitusi harus di atas ayat-ayat suci. Saya mau tanya, penistaan agama atau bukan tuh? Kurang ajar atau tidak? Kita udah lawan saudara. Waktu itu sendirian, alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ahok keseleo ngomong. Karena begitu saya melawan daripada Ahok, kebijakannya Pergub harus di atas Syiar Idul Adha. Karena Ahok 2014 pernah melarang umat Islam untuk tidak boleh masjid dan musola menyembelih hewan kurban. Pernah dengar belum? Nah itu kita lawan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dan 18 orang FPI masuk penjara. Masuk penjara berdarah-darah semua saudara. Apa yang terjadi? Kebiadaban orang kafir mimpin Jakarta. 16 anak buah saya FPI masuk penjara saudara. Ada yang mati 2 orang di penjara. Innalillahi wa inna. Nggak pernah ada yang tahu, ditutupin sama media saudara. Babak belur kita digebukin gara-gara lawan orang kafir. Tapi alhamdulillah setelah keluar saya nggak kapok saudara. Begitu juga di penjara kita juga alhamdulillah 5 orang masuk Islam. Alhamdulillah. Begitu keluar ketemu Ahok nggak banyak ngomong saudara. Saya sidang lewat akta, kita gugat undang-undang judicial review yang mana Ahok untuk menggugat undang-undang pilkada yang Ahok nggak mau cuti. Saya lawan, saya keluar penjara, saya udah lawan lewat jalur konstitusi. Alhamdulillah kita menang. Tapi Ahok di situ saya lihat sidang 2,5 bulan, saya mendidih 2,5 bulan. Ketika saya melihat Ahok mendidih, setiap sidang mendidih, ngeliat muka Ahok seminggu sekali. Kenapa? Temen gue mati di penjara. Kenapa? Nyawa, harus bayar nyawa saudara, betul? Akhirnya ketika itu saya ketemu dan Ahok menistakan agama, nggak pakai banyak ngomong saudara. Saya ketemu Ahok, saya kejar saudara untuk saya bunuh. Saya lagi sidang nih di MK, majelis terhormat, kagak ada urusan. Karena di situ saya mendengar Ahok menghina agama ada di depan muka saya. Saya kejar Ahok, tinggal 1 meter lagi saya mau bunuh saudara. Tapi saya dipegang sama polisi. Begitu saya dipegang sama polisi, gagal saya ngebunuh Ahok. Padahal kalau kemarin saya bisa ngebunuh Ahok, saya nggak peduli masuk penjara lagi saudara. Saya nggak peduli dipecat pengacara seumur hidup, karena hukum Allah di atas segala-galanya saudara. Takbir. Tapi alhamdulillah saya gagal di situ. Hari itu juga saya laporkan Ahok sebagai penista agama, dan alhamdulillah nih dengan kebersamaan kita. Dengan apa? Dengan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah juga didorong oleh GIS. Karena pejuang GIS adalah sebelum kejadian 4/11 adalah Kiai Haji Muhammad Al-Khotot. Melalui FUI-nya saudara, saya juga masuk penjara. Itu adalah perjuangan. Kenapa? Karena perjuangan FUI melawan Ahok. Jadi FUI ini Kiai Haji Muhammad Al-Khotot bukan baru. GIS sekarang dirintis, sebelumnya FUI. Sebelum ada 4/11, sebelum ada 13/10, itu yang pertama melakukan perlawanan terhadap Ahok adalah FUI. Alhamdulillah. Dengan kebersamaan kita, dengan persatuan kita saudara, alhamdulillah Allah berikan kemenangan lewat sholat subuh berjamaah dan maulid terbesar di dunia saudara. Takbir. Alhamdulillah sekarang saudara, tetap kita berlanjut untuk terus berjuang. Jangan pernah padam perjuangan kita, insya. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Karena saya orang Betawi, tadi saya baru pantun sekali lagi, boleh nggak? Cuman kalau saya pantun jawabnya apa saudara? Nah lu ngerti kenapa tadi gue gak dijawabin cakep? Sekarang saya pantun lagi, boleh gak? Betul? Siap? Bener? Takbir? Saya pantun nih ya. Jawabnya apa? Buah manggis, buah delima, buah duku, buah durian. Itu nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya.